Bang? Agak di tengah mungkin boleh. Sini, Bang. Di sini. Sebentar ya Bang. Bentar dulu Bang. Pak Putri di tengah, Bang. Segitu Pak Ujan. Cukup? Udah cukup. Abang rapat? Bang, rapat dikit. Bang, Maaf Bang, mungkin di belakangnya aja. iya. Biar enak. Segitu dapat semua. Bang, mungkin kembali dijelaskan Bang kedatangan malam ke Polda Metro Jaya. Iya, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, kedatangan kami kemari terkait ada beberapa giat. Yang pertama, kami mau koordinasi atau mau mendapatkan informasi perkembangan dari laporan kepolisian yang kami lakukan pada tanggal 24 Oktober, dan alhamdulillah kami mendapatkan jawaban yang baik bahwa penanganan perkara tersebut berjalan dengan baik, dan nanti akan selanjutnya kita hormati aja terus. Ya, yang kedua mungkin terkait akan ada delik baru dalam peristiwa ini, mungkin lebih jelasnya ya dengan ketua tim kuasa hukum kita. Tantangan Bang. Oke. Ya. Terima kasih. Kalau saya kencang suaranya, Pak. Ya. Agak kenceng. Oke. Sebenarnya kita tadi mau buat laporan terkait delik baru gitu ya. Tapi kita mesti tunda dulu. Mungkin 1-2 hari kita akan merampungkan semua bukti-bukti yang kita miliki terkait dengan pemberitaan, terkait dengan narasi-narasi yang dibangun oleh AS yang seolah-olah klien kami ini orang yang paling paling buruk, dia adalah korban, sementara klien kami adalah pelaku yang semuanya seolah-olah kesannya penjahat gitu. Ternyata semua yang dia lakukan itu adalah bohong besar. Dia mencoba membangun narasi-narasi bohong seolah-olah dia adalah orang paling suci, paling benar, paling baik di muka bumi ini. Tapi sebenarnya publik sudah tahu siapa itu AS. Mungkin kita bisa kembali mereview peristiwa hukum yang terjadi tahun 2010 ketika AS mencoba membangun narasi bohong terkait dengan perkara dengan Zainuddin MZ. Mungkin publik bisa menilai siapa dia itu sebenarnya. Dan sekarang dia berusaha membangun kembali apa yang sudah dia lakukan 10 atau 12 tahun lalu itu kepada klien kami gitu. Jadi kurang lebih itu. Terima Untuk kasih. yang dilaporkan ini tadi apa? Berapa pasal? 4 pasal. Sekitar 4 pasal. Apa aja itu Bang yang mungkin dilaporkan? 310, 315, 727 sama juntonya 45. Terkait apa aja Bang mungkin pasal-pasal Itu tersebut? pasal terkait pencemaran nama-nama baik. kurang lebih Seperti itu. Semuanya berhubungan dengan pencemaran dengan nama baik. kehormatan dan martabat. Itu bisa ancaman berapa tahun Bang? 6 tahun. 6 tahun, Ya. bisa ditahan. Ya. Lebih dari 6 tahun. Ah. Mungkin Kak Putri sendiri gimana Kak? Akhirnya putus untuk bikin laporan kembali Kak? Gini, pertama saya tadinya nggak mau untuk lebih jauh dari ini, tapi melihat perkembangan berita yang kami lihat, terutama terkhusus saya sendiri, ini sudah di luar batas, bahkan bukan pada fakta sebenarnya. Kami masih tahan, bahkan waktu kemarin masih ya udah oke, kalau mau ada perdamaian gitu, karena melihat ya saya tahu betul tentang beliau kan dan keluarganya. Tapi perlu ditekankan, mungkin kalau yang sekarang dia buat paradigma itu, saya persilahkan untuk AS, dia membangun karena dia tulang punggung, dia punya anak, dia sakit, seperti apa yang dia siarkan, dan sampai dia nangis apapun itu. Dan perlu diketahui di sini bahwa saya pun punya keluarga yang harus saya jaga, saya punya klien, saya punya mahasiswa, saya punya kerabat-kerabat. Kenapa saya melakukan sampai kok kayaknya keras ya, sama-sama keras, nggak mau mengalah. Kalau mungkin masih dalam batasan manusia, saya mungkin nggak akan melakukan jauh ini. Dan mungkin rekan-rekan tahu juga, atau mungkin nanti kuasa hukumnya tahu, kalau kita melaporkan kita itu agak sulit ya. Alhamdulillah kita dikasih jalan, hanya tinggal melengkapi, dan itu sudah saya persiapkan bukan. Karena berita itu saya yakinkan dan bisa saya buktikan
bahwa itu kebohongan besar, fitnah besar, dan dia zolim. Dan dia bukan hanya ke kehormatan saya dan martabat saya, itu jauh lebih dari itu. Kenapa saya melakukan ini? Ya betul, begitu juga martabat keluarga saya. Dia berpikir hanya melakukan berpikir untuk dirinya sendiri, bahwa saya korban gitu, bahwa saya mungkin kalau dia cuma bilang di sebatas permasalahan kemarin yang di 51, mungkin saya akan terima, saya tidak peduli publik mau seperti apa. Tapi dengan perkembangan narasi dia, ya statement dia yang itu, saya sendiri, saya sebagai pengacara sendiri, saya bilang ini orang hebat, saya mengakui dia hebat, saya mengakui, dan berarti saya tidak bisa sembarangan nih melawan dia, dan saya akan perjuangkan. Perlu Aida Saskia ketahui, saya sampai di titik ini itu tidak mudah ya Aida, bukan tidak pakai hati lagi. Waktu sakit pun mungkin banyak yang tahu, saya yang rawat, saya jaga. Dan yang saya perjuangkan, mungkin kalau kehilangan apapun, saya tidak peduli. Tapi saya tekankan lagi untuk Aida Saskia atau Ida Farida, saya tidak mau kehilangan diri saya lagi. Itu yang perlu disampaikan, dan apa yang telah dia perbuat, dia harus pertanggungjawabkan itu, karena ini sudah terlanjur. Mungkin seluruh rakyat Republik Indonesia, bahkan lebih dari itu, sudah mengetahui permasalahan ini. Terus karena dia bisa mengandalkan sakitnya, atau karena dia tulang punggung keluarganya, atau seperti apa, itu pun terjadi di diri saya. Jadi kalau ya itu kan ada pepatah katanya, kalau mau mau dimanusiakan, ya kamu juga harus memanusiakan manusia gitu. Itu aja sih kenapa alasan saya lebihnya. Mungkin ada penambahan. Ini karena menyangkut dengan kehormatan dan harga diri. Jadi klien kami ini sangat emosional ya, karena apa yang dilakukan itu sudah melebihi pasal 351 itu. Ini soal kehormatan dirinya dan keluarganya. Berarti Mbak Putri ada koordinasi nggak dengan AS tersebut? Enggak, saya sudah membatasi, bahkan saya kemarin sudah membuat berita terbuka. Saya bilang jangan ganggu saya lagi apapun itu. Saya sudah maafkan. Tapi apa yang sudah dibuat, permainan yang sudah dibuat, ayo saya temani sampai selesai. Karena selama ini tidak pernah ada yang menyelesaikan kan. Mari selesaikan sama saya. Udah coba jalur mediasi bang? Kemungkinan untuk mediasi sendiri itu kalau kita dari tim kuasa hukum melihat psikis dan psikologi dari Putri, saya pastikan saat ini berat karena memang Putri sendiri sudah bilang ke kami tim kuasa hukumnya, dia sudah tidak mau lagi buka pendidikan namanya, dia akan maju terus sampai sampai dimanapun dia akan tetap maju. Berarti ini untuk memberi efek jerah kepada Aida. Iya, betul. Salah satunya itu. Iya, betul. Terus apa lagi, apa yang bikin sakit hati? Yang paling fatal poin-poin yang akan saya sampaikan di sini hanya beberapa sih. Di reels yang Aida buat, dia bilang bahwa karena saya membantu dia harus melayani apapun keinginan saya. Itu saya nggak tahu itu orang apa sih nggak tahu. Itu satu ya. Padahal dan Aida mungkin di sini dia ngerasa banggaan dia GR atau apa gimana sih, saya nggak tahu kata-katanya. Saya melakukan ini bukan hanya ke Aida, perlu di garis bawah itu. Iya. Terus dia bilang bahwa dia dianiaya selama 1,5 tahun. Apakah itu nggak terbalik? Ada secara internal yang mengetahui itu, tapi saya tahu itu tidak mungkin menjadi saksi saya. Makanya saya cari cara lain, dan beberapa saksi pun banyak. Yang menyaksikan sendiri gitu. Saya dipukuli di rumahnya, dia teriak-teriak, ada anaknya, ada mbaknya.
ada saya sentuh dia sedikit pun tidak, karena dan saya pernah tekankan ketika karena saya pernah ada trauma sebelumnya, pernah diperlakukan gini, makanya saya batasi diri saya untuk siapapun orang itu tidak memperlakukan saya seperti itu lagi gitu. Dan ini Aida melebihi batas, bahkan yang pernah saya alami masalah yang sebelumnya. Ini lebih jahat buat saya sih. Mungkin penambahan ya, ini mengenai preskon Aida Saskia tanggal 27 beserta tim kuasa hukumnya. Ya, menanggapi preskon Aida tanggal 27 Oktober kemarin dengan tim kuasa hukumnya, di situ kita saat melihat siaran tersebut kita kaget. Bahkan di sini yang saya sangat sayangkan, saya pribadi secara personal tuh juga kenal dekat dengan Aida, tapi di preskon tersebut Aida malah melebarkan masalahnya dengan menyentuh ranah saya. Artinya hal yang bukan proporsinya, kenapa dia lakukan itu? Ya, ada beberapa catatan yang kita garis bawahi dalam preskon tersebut, di mana Aida mengatakan bahwa saya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Kak Putri adalah bukan seorang pengacara. Di situ jelas bahwa saya adalah anggota LBH. Ya, di sini saya tegaskan dan tekankan bahwa Aida Saskia, atau saya biasa panggil Kak Aida, itu tahu betul saya siapa dan bagaimana, dan hubungan saya dengan Kak Putri itu apa di dunia profesionalisme. Dan saya pastikan bahwa Kak Putri di kelembagaan adalah pembimbing saya, mentor saya ya dalam profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah fitnah buat kami, dan ini yang salah satunya akan kita angkat ke dalam laporan baru kita, di mana Aida bilang dan yang saya tahu di sini dia ada BH tapi Adi maksudnya adalah orang LBH yang merupakan sahabat saudari Putri yang selalu bersama-sama dalam bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan karena sebetulnya itu akan melanggar hukum. Note, itu buat kami adalah satu fitnah yang tidak bisa terlalu. Kita nggak ngerti maksud arahnya dia kemana. Pertanyaan saya, apa yang dia maksud? Pelanggaran hukum apa? Kami sama-sama bekerja di bidang jasa hukum atau di lembaga bantuan hukum. Tentunya kami sangat paham dan tahu betul hal apa saja yang melanggar hukum. Tapi dengan fitnah ini sungguh luar biasa buat kita. Seperti itu. Yang terakhir yang saya note untuk personal saya, dia bilang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya harus menyinggung saudara Adi, karena saya paling tidak suka terhadap orang bermuka dua berbicara kepada saya berbeda, kepada pihak lawan saya berbeda. Itu statement dia. Dan saya bilang, statement dia muncul itu berawal dari rasa empati saya ya saat baru kejadian di pagi hari. Saya dapat kabar dari teman, bangun tidur, saya lihat handphone, saya lihat statusnya yang dia posting foto bonyok-bonyoknya dia. Sebagai orang yang kenal dekat, di situ saya menunjukkan rasa empati dan simpati. Dan saya di situ pun bersikap secara profesional dan personal. Saya bilang secara profesional, saya sebagai pengurus di lembaga bantuan hukum tidak mentolerir atas tindakan pidana. Ya, tapi secara personal saya katakan di sini di percakapan WhatsApp itu, secara personal kalian berdua adalah saudara saya. Saya sayang Kak Aida, saya sayang Kak Putri, dan dalam hal ini saya tidak mau ikut campur. Kaget ternyata mukanya luar biasa. Mungkin nanti tadi kita juga udah tanyakan visumnya, masih dalam proses untuk dikirim ke sini. Mungkin nanti kalau sudah terbit kita bisa lihat sama-sama seberapa banyak luka yang dialami oleh rekan kita atau klien kita. Itu sangat luar biasa. Nah, atas dasar itulah kenapa pada akhirnya saya, rekan saya dan tim kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum menjadi kuasa hukumnya Kak Putri. Mungkin itu. Kak Putri, Aida sempat
ngomong katanya ada hubungan spesial apa sih Kapten dengan Aida bisa Gimana? kayak gini? Hubungan spesial apa gitu loh. Ada jadi permasalahan yang timbul jadi ada kecemburuan katanya. Cemburuan. Iya. Ini saya kasih clue untuk Aida dan kuasa hukumnya ya. Saya bukan menantang, tapi kalau mau menyiarkan, apalagi melalui ranah publik, tanggung jawabnya besar. Kalau mau memang benar dibuka ya buka sekalian. Jangan sepotong-sepotong informasi seperti ini. Aida bias. Dan Aida tahu, Aida mungkin masih bisa ke kafe ya. Aida bisa bikin ya video segala macam. Ini masalah ini saya tidak pernah punya pemikiran di luar normalnya manusia. Bahkan saya bilang baru kali ini saya pengen mati. Itu kenapa yang bikin saya nggak ngebuka jalan perdamaian. Kita buktikan, kita selesaikan sampai garis finish. Tuh. Terus saya nggak peduli yang lainnya. Karena kondisi kejadian waktu itu tanggal 23, dia lupa dia ngubungin siapa, dan orang terpenting itu bicara dengan saya, chatnya ada di saya, videonya ada di saya, kondisi dia saat itu terpenting satu. Dan masalah tadi, pertanyaan tadi, hubungan saya cemburu, itu saya bisa buktikan nanti ya Pak Sopun, saya bisa buktikan. Saya malah menasehati bagaimana ke istri yang berinisial F dan suami yang diduga ada hubungan khusus sama Aida, selingkuh, karena kami berempat kan dekat itu saya bisa buktikan penuh kejadian yang sebenarnya. Apa yang Aida Saskia sampaikan bahwa dia ditonjok, dia di apa gitu, ini perlu ditekankan. Kecuali di sini tidak ada luka, tidak ada apapun di saya, boleh Aida mengatakan itu. Dan bahkan anaknya mengatakan apa ke saya pun bisa bilang ya sayangnya itu anak kecil gitu. Dan banyak peristiwa ya sudah Aida siapkan pembenarannya. Saya nggak butuh publik atau apa, cuman jujur saya akuin ini hal yang paling amat sangat membuat saya stres. Kerjaan terbengkalai dan sampai detik ini saya masih tidur di kantor 24 jam, saya depan laptop. Saya nggak mau ngelakuin apa-apa, tidur di kursi kantor, meja, bangun saya langsung nyalain laptop lagi. Paling minta bikinin apa, minum, langsung saya langsung kerja di situ. Keluar dari situ cuman ke kamar mandi doang, ke toilet, pipis, paling kayak gitu aja. Dan karena dia harus tahu bahwa tindakan dia, perlakuan dia, dan statement dia, kecuali ini tidak disampaikan di ranah publik, dia harus sadar, dia harus coba lihat lagi apa yang dia katakan, apakah itu benar dan dampaknya ke saya seperti apa. Dan alhamdulillah Allah masih bantu saya, kasih kekuatan. Saya bilang, terus kemarin terakhir dari dosen saya, profesor saya, orang terbaik saya, kembalikan ke Allah, minta sholat, gimana jalan. Dan alhamdulillah sekarang dia tinggal menyiapkan langkah upaya hukum yang akan kita lakukan, dan itu sudah saya persiapkan.